Pagi kakak. Pagi. Kenalkan, nama saya Ibu Bella. Ya. Sebelumnya nama kakak siapa? Kenalkan saya Dea Dia dari mana? dari Sungai Kakap. Nih kakak. Berapa umur kakak? 20. 20. Sekarang kesibukan kakak apa? Hanya sebagai mahasiswa Oh, mahasiswa. Di mana kak? di IAIN. IAIN. Di IAIN kakak mengambil jurusan apa? Yaud. Ya, udah semester berapa kak? Baru masuk semester 3. Oh, semester 3. Nah, di sini kakak mau bertemu sama saya, ada apa? Kalau ada gangguan apa? Saya merasa kalau komunikasi, saya punya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi. Kok kakak mengira kalau kakak ini punya gangguan komunikasi? Soalnya komunikasi saya itu terlalu cepat. Oh, iya. Kayak butuh bantuan kakak gimana caranya mengatasinya. Nah ya, menurut kakak apa itu interaksi? Interaksi itu menurut saya kayak percakapan antara dua orang, pertemuan antara dua orang itu tatap muka. Dan coba tolong ceritakan interaksi seperti apa yang selama ini kakak lakukan, atau sama teman, sama orang tua. Kayak cuman ngobrol-ngobrol gitu aja. Ngobrol aja, nggak ada cerita apa gitu? Kalau kayak curhat gitu, Iya. enggak ada. Ya. Situasi seperti apa yang membuat kakak enggan untuk berinteraksi kepada orang lain? Kalau merasa nggak pede aja sih. Merasa nggak pede aja? Merasa nggak pede aja ya? Terus kalau interaksi yang membuat kakak merasa nyaman itu gimana? Sama Dalam komunikasi? sama teman dekat. Terus Dekat. kayak yang ngobrol-ngobrol kayak dengan bahasa-bahasa kita, nggak dengan bahasa Indonesia. Kalau sama orang tua kakak gimana berkomunikasinya? Alhamdulillah baik. Apa yang kakak lakukan jika di suatu situasi nih terus ada merasa tidak nyaman dan terasa berinteraksi terlibat dalam sesuatu atau komentar orang lain, tapi mengharuskan untuk berbicara dan lain sebagainya, padahal di waktu yang sama terus kakak enggan untuk membicarakan dalam berkomunikasi, itu gimana? Lebih kayak jawab dengan satu kata, terus dengan muka sinis. Ya emang sih mencocok dari muka kakak, terus tuh ngomongnya juga lebih cepat ya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Bagaimana kakak memperlakukan teman kakak, keluarga dan orang lain yang kakak jumpain sehari-hari? Tergantung dengan kelakuan mereka. Tergantung dengan mereka. Jadi kalau mereka baik, sopan, kakak lebih gitu ya. Nah, apakah kakak sering menggunakan simbol-simbol dalam sebuah komunikasi? Seperti sakit kepala, kayak megang kepala, aduh gitu kan. Itu kan artinya sakit kepala tuh. Nah, terus kalau untuk memberikan berkomunikasi dengan menggelengkan kepala, tidak setuju? Apakah kakak juga menggunakan simbol-simbol seperti itu? Sering? Ya. Itu udah kebiasaan kakak ya? Iya, udah kebiasaan saya nanti. Sebenarnya itu yang membuat kita gangguan komunikasi. Lanjut ya. Bagaimana jika kakak berbicara lewat aplikasi? Apakah sering menggunakan emoji gitu, kayak ketawa? Lebih dengan kata-kata tapi singkat. Oh, berarti kakak tuh orangnya kayak agak dingin gitu ya? Tidak terlalu sih. Kalau sama pacar gimana kak? Tidak punya pacar. Oh, nggak punya pacar. Gimana kalau respon kakak dalam sebuah pesan ke teman kakak? Kalau kakak cuma menyaksikan emoji, balas chat, terus respon mereka tuh apa? Kok kakak balasnya kayak cuek? Kan kadang orang berpikiran, wah cewek ini cuek, dingin. Iya, palingan cuma dibalas kok cuek sih, terus didiamin, nggak dibalas. Bodoh amat. Bodoh amat. Oke, lanjut ya kak. Apakah kakak lebih merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan simbol-simbol? Tergantung mood lagi sih. Kalau pakai simbol, karena pakai simbol. Jika ini lanjut kita ke indikator meaning ya kak ya. Jika kakak pernah atau sering menggunakan simbol dalam berkomunikasi dengan siapa dan menggunakannya atau kepada siapapun, itu gimana kak?
Maksudnya gimana ya? Maka jika kakak pernah menggunakan simbol dalam berkomunikasi dengan siapa saja dan menggunakannya atau kepada siapa. Oke. Apa? Tergantung yang chatnya gimana lagi. Kalau dosen kak gimana kak kalau ngasih cuman simbol stiker siap? Kakak juga menjawabnya. Kadang jawab soalnya merespon mereka tuh lebih penting daripada yang lain. Dapatkah orang yang kakak ajak berkomunikasi dengan simbol mengerti apa yang kakak maksud? Nggak tahu. Tidak tahu. Kadang mereka bertanya enggak? Nggak sih, palingan cuman direct. Dia aja. Oh berarti itu mereka artinya nggak tahu. Iya. Oke, lanjut ya kak. Bisakah kakak ceritakan sedikit ketika kakak berkomunikasi dengan simbol? Maksudnya gimana kak? Kakak ceritakan sedikit tentang kakak berkomunikasi misalnya dengan teman kakak nih. Kalau kakak sedang chatan kan, nah terus kakak hanya balas dengan emoticon. Nah itu gimana? Ceritakan. Kalau cuma balas kayak gitu tuh tergantung, kalau lagi malas mau chat, terus balas dengan emoji tuh biar chatannya tuh udah selesai. tergantung mood ya berarti ya kak Iya. ya. Supaya tidak dilanjutin lagi chatnya gitu. Oke, sekali lagi ya saya bertanya. Apa yang membuat kakak lebih nyaman menggunakan simbol setelah dapat memahaminya? Itu tuh skip loh. 3. Tanya sekali lagi ya kak ya. Apa yang membuat kakak lebih nyaman menggunakan simbol setelah dapat memahaminya itu gimana kak? Biar chatnya simple, terus nggak capek ngetik, biar dia pun paham kalau emang udah dikasih emot tuh maksudnya nggak usah balas lagi chatnya gitu. Dan Emang memperpendek percakapan. percakapan itu emang udah sikap dari kakak ya. Oke, terima kasih kak. Baiklah kita lanjut ya. Menurut abang komunikasi itu seperti apa? Komunikasi itu memiliki dua arah, yaitu saling berhadapan. Biasanya saya sering memakai WhatsApp itu kalau via online. Kalau yang asli sih tetap muka. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, media apa saja yang abang gunakan saat berkomunikasi? Kalau soal media sih saya menggunakan sering WhatsApp. Kalau Instagram, DM tuh jarang saya buka. Baik, berarti abang itu suka menggunakan WhatsApp aja ya. WhatsApp. Nah, biasanya abang itu lebih nyaman berkomunikasi melalui media apa om? Nyaman sih media WhatsApp, lebih simple. Tidak suka berkomunikasi secara langsung? Secara langsung suka, cuman agak kurang gitu. Ekspresinya kurang dapat. Mengapa abang itu merasa lebih nyaman dengan media komunikasi seperti WhatsApp? Lebih gampang, nyaman, dan bisa video call, telepon. Buat simpel aja ya. Kota pun tidak banyak makan. Oke, baik. Apakah selain media itu abang mengalami kesulitan? Kalau soal WhatsApp sih tidak kesulitan. Gampang. Nah, pengalaman apa yang membuat abang tidak nyaman dengan media tersebut? Kalau media yang lain tuh jarang dibuka, jarang aktif gitu. Soalnya kalau di IG, di Facebook tuh saya kurang aktif. Kurang nyaman aja ya. Kurang nyaman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah abang setuju dalam sebuah komunikasi kita itu juga dapat belajar di dalamnya? Dengan berkomunikasi kita dapat banyak hal dalam belajar. Contohnya, murid dan guru membaca komentar dalam sebuah media sosial, bertukar pendapat dengan orang lain, bertukar informasi dan lain sebagainya. Menurut saya sih setuju, soalnya kalau komunikasi itu kan kita saling bertukar pikir gitu, saling komunikasi, saling berbicara. Oke, baik. Nah, belajar dengan komunikasi yang seperti apa yang membuat abang itu lebih mudah paham? Lebih banyak mendengarkan sih, saya jarang ngomong gitu. Abang ini kalau yang pendiam, Nah, tapi pendiam. sering mendengarkan orang lain bercerita. Nah, bagaimana dengan komunikasi yang lainnya? Apakah abang merasa kesulitan dalam belajar atau mencerna informasi? Kalau kesulitan mungkin saya dengan orang-orang baru kesulitan gitu beradaptasi. Kalau orang yang kenal gitu tuh Abang lebih, ya, impresinya berarti lebih tertutup kepada orang yang baru Tertutup. abang kenal.
Kenapa abang merasa susah dalam belajar atau mencerna informasi? Apakah ada hambatan di dalamnya? Mungkin kalau anak sih kurang fokus ya, jadi saya itu kalau bicara ramai-ramai satu kumpulan tuh jarang ngomong, banyak mendengar. Banyak mendengarkan daripada berbicara. Takutnya salah ngomong. Salah ngomong betul. Seperti bahasa yang tidak ada pahami, simbol yang abang tidak mengerti atau ada alasan lainnya? Tidak ada sih. Cuman ya udah nggak mau Nggak mau. Oke. Nggak mau panjang-panjang. Baik, terima kasih ya bang. Untuk konseling hari ini kita sudah selesai. Baik, kita lanjut ya. Menurut abang setiap manusia apakah dilahirkan dengan keunikan masing-masing? Pasti memiliki keunikan masing-masing. Yang saya bilang sama bapak tuh. Apa yang menjadi objek atau simbol keunikan abang? Kalau dari keunikan saya mungkin hemat ngomong. Oh, Lebih banyak ngomong kan lebih banyak dosa. baik. Apakah abang bahagia atau bangga dengan keunikan abang? Harus bahagia. Oh, Harus berarti- bangga gitu. Oh, berarti kalau jadi pendiam abang itu sangat bangga. Bangga. Adakah yang membuat abang enggan menunjukkan keunikan? Kalau dengan orang baru sih enggan lah gitu. Nggak terlalu ekspor dengan orang. Oh, kecuali itu dengan orang. Mereka dekat. Bagaimana abang mengekspresikan keunikan yang abang miliki? Mungkin simple sih dengan ngomong yang to the point. Nggak Tidak. suka basa-basi. Oh. Kita lanjut. Pernahkah abang berinteraksi dengan seseorang demi mendapatkan sebuah kesepakatan atau negosiasi? Pernah kalau jual beli, saya kan Oh, jualan abang? jualan. Oh, berarti abang suka ya untuk berkesempatan begitu sama orang lain? Tapi lewat WhatsApp gitu kalau enggak. ngomong. Enggak Ya. mau bertemu secara langsung? Seringkah abang melakukannya? Sering, tapi akhir-akhir ini Jarang. jarang. Karena kesibukan yang Lain mahasiswa. Oh, jadi abang fokus ke kuliah dulu ya. kuliah. Apakah abang merasa puas dengan hasil kesepakatan saat bernegosiasi? Kalau itu sih cukup berbeda-beda, ada yang puas, Ada yang ada tidak. yang kurang, tergantung orang. Oke. Apa yang membuat abang tidak ingin bernegosiasi? Apakah situasi, karakter lawan, bicara atau interaksi? Atau ada hal yang lainnya? Mungkin lebih ke karakter orang kan berbeda-beda. Susah nak nyatu gitu. Oke. Nah, konflik pada negosiasi biasanya terjadi pada bagian seperti apa? Paling jual makanan topik kan Ya, kurang cocok. kurang cocok. Oke. Dengan siapa saja abang merasa terbiasa dan nyaman dalam bernegosiasi? Mungkin seumuran. Oh, dengan seumuran Seumuran. abang. Kalau yang di atas tuh kadang Merasa bawel, canggung. canggung. Oke. Kita lanjut ya. Apakah lingkungan Anda sangat mempengaruhi kehidupan abang? Mempengaruhi sangat. Soalnya keluarga atau di sekeliling tuh jarang ngomong. Oh iya, kan abang kan orangnya ya. Karakter lingkungan bagaimana yang abang inginkan? Mungkin banyak tukar pikir atau bisa bermusyawarah gitu. Biar bisa terbiasa Dengan masyarakat. ngomong, bisa terbuka. Bisakah abang tinggal tanpa lingkungan sekarang? Mungkin bisa. Sendiri bisa? Sangat tertutup sekali. Apakah abang terganggu dengan orang di sekitar? Kalau untuk saat ini tidak, lebih nyaman. Lebih nyaman dengan Soalnya tidak saling mengganggu. Oke. Maka mengapa abang begitu yakin dengan orang di lingkungan Anda? Padahal itu belum tentu membuat abang menjadi diri sendiri. Soalnya telah memberi kebebasan gitu. Tidak terlalu kekang. Oh, tidak terlalu dikekang oleh orang lainnya. Berarti abang merasa bebas. Bebas. Oke, kita lanjut. Tolong ceritakan bagaimana abang berkomunikasi dengan diri sendiri, orang lain, atau dua orang, dan Tuhan Anda, yaitu Allah. Komunikasi maksudnya
ya berkomunikasi dengan misalnya dengan teman abang bagaimana dan mau dengan Tuhan bagaimana? Mungkin lebih ke empat mata gitu. Kalau dengan Tuhan mungkin berdoa. berdoa. Nah, Manakah yang menurut abang lebih nyaman dan sering abang lakukan di sehari-hari? Interaksi dengan kelompok kecil sedikit orang atau publik banyak orang, dan tolong berikan alasan. kelompok kecil sih, kelompok kecil kan tidak terlalu banyak orang, lebih nyaman terbuka. Kalau ramai-ramai Susah berinteraksinya. susah. Kita pun dapat ngomong pun susah. Oke. Apakah abang sering melakukan komunikasi sosial? Contohnya sederhana seperti sapaan, selamat pagi, apa kabar, bagaimana kabar orang tua Anda, dan bagaimana perasaan Anda saat melakukan komunikasi tersebut. Kalau dengan orang asing sih jarang, gitu. Soalnya kita kurang kenal. Oh, berarti jarang menyapa orang yang baru abang. Paling tetangga-tetangga atau kawan dekat sering biasanya. Oke. Menurut abang bentuk komunikasi apa yang abang gunakan? Contohnya berbicara apa adanya atau cenderung mengarah ke arah basa-basi? Apa adanya sih. Oh, jarang yang suka Sekarang berbasa-basi. basa-basi itu akan memperlambat waktu. Oh, berarti abang suka yang tepat waktu terus to the point ya. Bagaimana sikap abang jika melakukan suatu kesalahan? Mungkin minta maaf, tidak terlalu bertele-tele, Oh, tidak basa-basi. Apakah abang sering menggunakan komunikasi verbal atau non verbal? Verbal itu seperti berbicara secara langsung pada pokok masalah. Kalau non verbal itu isyarat atau sendiri, seperti gerakan tangan, anggukan kepala, dan diam. Mungkin secara langsung lebih nyaman gitu. Oke. Jarang yang Berarti abang itu suka yang langsung to the point ngomong ya, Langsung. daripada memberikan isyarat. Kita lanjut ya. Apakah abang sudah mengenal lebih dalam siapa diri abang? belum sih, belum apa. Belum kelihatan. mengenal. Oke, lanjut. Apakah abang sudah menggambarkan diri abang sendiri dalam perasaan dan perilaku orang lain? belum terlalu dalam. Cuman sekedar tahu. Kepada orang tua? Belum. Belum juga, berarti abang sangat tertutup ya. Apakah yang biasa abang pikirkan jika sendirian? Overthinking lah berarti. Semuanya hal sih. Semua yang ada. Ke masa depan semua. Jika abang bisa mengubah satu keputusan yang abang ambil di masa lalu, apa itu? Apa ya? Mungkin bisa lebih akrab dengan keluarga, Oh, berarti lebih abang, bisa terbuka keluar. berarti abang sangat tertutup sama keluarga. Apa tantangan yang abang hadapi yang bikin abang merasa sangat bangga? Nah, mungkin kemarin pernah ikut MTQ cabang Syarhil. Kebetulan juara 3 itu Adalah pengalaman yang sangat. pengalaman. Tak bisa lupa. Nah, apa yang membuat abang tidak termotivasi, dorongan untuk melakukan sesuatu? Dan apa juga yang membantu abang menumbuhkan kembali motivasi abang itu? Mungkin ngejar satu target. Kalau kemarin kan ikut MTQ kan ngejar juara gitu, walaupun bukan juara satu, itu harus berusaha gitu. Semaksimal mungkin untuk mendapatkan juara. Walaupun agak gugup, banyak orang kan yang nonton. Tapi abang sudah mendapatkan juara 3 dan itu sangat-sangat. Sangat-sangat bangga. Oke. Kapan terakhir kali abang merasa sangat kecewa? Kecewa Kepada sahabat, orang tua? sahabat sih. Pernah? Soal sering bocorkan aib gitu atau Oh, oke. Berarti abang itu kecewa karena dia tidak bisa menjaga menjaga. rahasia. Kemampuan apa saja yang mau abang pelajari beberapa tahun ke depan? Public speaking. Pengen sih ngomong dengan orang tuh nyambung. Oh iya, berarti abang itu Biar sangat tadi kurang cap. ya dalam public speaking Ya, cap tidak pendiam gitu. dan tidak sombong gitu. Nah, sama. Kita lanjut. Rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Sudahkah abang menerapkan rasa hormat dan menghargai dalam komunikasi abang? Sudah. Seperti Mendengarkan pendapat ya, tidak menghardik gitu. oh, berarti tidak mencela saat. Tidak mencela pendapat orang kan beda-beda. Iya.
Bagaimana jika orang tidak menghormati dan menghargai abang dalam berkomunikasi? Mungkin saya tidak memberi masalah atau tidak mencaci lah. Berarti lebih baik diam. Diam dulu, cerna dulu perkataan orang. Mungkin ada benarnya. Oke, berarti abang itu tipikal orang yang menyaring terlebih dahulu, tidak langsung marah ya. Dalam komunikasi, dapatkah abang menempatkan diri abang pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain atau lawan bicara seperti berempati? Bisa. Bisa. Bisa lebih kasihan dengan Empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu kan, ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Apakah abang dapat mendengar atau mengerti dengan baik apa yang orang lain sampaikan ketika berbicara kepada abang? mengerti. Mengerti? Apakah abang pernah memberikan solusi? Pernah kalau kawan sering minta pendapat, sering kasih. Sebaliknya, apakah abang dapat didengar dan dimengerti dengan baik oleh orang lain? Kalau terkadang orang lain tuh kurang ngerti apa yang saya omongin gitu. Berarti abang itu tipikal orang yang lebih mengerti orang lain Lebih ngerti orang lain. daripada orang lain mengerti abang. Rasa hormat dan sikap menghargai termasuk dalam rendah hati atau humble. Apakah abang merasa diri abang adalah orang yang humble? Rendah diri masuk. Berarti Termasuk. abang suka berendah diri kepada orang lain. Apakah abang humble dengan semua orang? Kenapa? Tidak semua sih. Kalau orang-orang yang saya kenal sih bisa dikategorikan. Kalau orang-orang yang asing gitu, saya kan tidak tahu orangnya gimana. Oke, berarti abang itu lebih baik tidak usah itu ya, menyapa. Kita lanjut ya. Pernahkah abang mencoba untuk mengoreksi diri abang mengenai masalah komunikasi tersebut? Sering sih. Oh, mengoreksi. Oh, kayak gimana ya saya dalam Apa komunikasi gini? dengan orang lain? Oke. Apakah abang menyadari masalah komunikasi yang abang rasakan? Sangat menyadari. Terus gimana abang itu kan? Susah saya jelaskan ke orang itu tuh. Pernahkah abang mencoba untuk memperbaiki komunikasi abang? Akhir-akhir ini jarang perbaiki ngomong dengan orang tuh jarang. Berarti lebih baik diam. Hmm. Bagaimana abang melihat masalah komunikasi yang ada pada diri abang? Mungkin lebih setback gitu, lebih tidak terlalu panjang ngomong gitu. Biasa kan orang ngomong tuh kan nyambung, saya tuh langsung. Jadi orang tuh nanya balik tuh enggan gitu. Ya, karena abang kan udah kayak ya cukup. Cukup. Apa cara sebelumnya yang abang gunakan untuk melihat sisi abang sendiri dalam masalah komunikasi serta akibatnya pada abang? Mungkin adaptasi kurang gitu. Kepada orang lain ya. Kurang open minded. Kurang terbuka dengan terbuka. orang lain. Baik, sesi ini sudah selesai tanya jawabnya. Saya ucapkan terima kasih kepada abang